Halo adik-adik, selamat datang kembali. Pada pertemuan video ini, kita masih membahas tentang limit fungsi trigonometri, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang mencari nilai limit fungsi trigonometri, yaitu dengan menggunakan substitusi langsung, pemfaktoran, dan juga kalian sudah mengkombinasikannya antara substitusi langsung dan juga pemfaktoran gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya, yaitu mengenai mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan metode bentuk dasar. Nah, kapan ini digunakan? Ya, ketika substitusi langsung tidak bisa digunakan dan pemfaktoran itu bisa kita kombinasikan dengan bentuk dasar sebenarnya. Hanya saja kapan menggunakan bentuk dasar itu pada saat tidak langsung kita bisa gunakan pemfaktoran, seperti itu ya. Mungkin Ibu akan lebih bahas ke contoh. Nah, sebelum ke contoh, ini ada beberapa bentuk-bentuk dasar limit fungsi trigonometri seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan di bagian sub bentuk dasar trigonometri ya. Nah, sekarang untuk menggunakannya kalian tidak perlu lagi perlu tulis secara detail ya seperti yang Ibu inginkan waktu ini, karena konsepnya kalian sudah punya gitu. Mungkin kita langsung ke contoh saja untuk penerapan limit fungsi trigonometri ini dengan menggunakan metode bentuk dasar. Nah, misalkan saja pertanyaannya itu tentukanlah nilai limit dari, misalkan yang nomor 1 tentukan nilai limit dari misalkan limit x mendekati 0 dari x sin 3x per tan kuadrat x. Nah, di sini kalian bisa lihat limitnya itu sudah mendekati 0 ya. Jadi ini sudah mendekati 0, limit x mendekati 0. Maka sebenarnya bentuk dasar itu bisa kita gunakan langsung. Kalian harus ingat, menggunakan bentuk dasar itu ketika limit x mendekati 0 ya. Kalau tidak mendekati 0, kita harus melakukan pengubahan lagi dengan melakukan permisalan seperti itu. Nah, lalu apakah substitusi langsung bisa digunakan? Nah, sebelumnya coba kita substitusi dulu ya. Jadi kalian bisa coba sendiri untuk substitusi langsungnya. Jadi kita langsung substitusi x sama dengan 0 ke fungsi yang ini, ke fungsi ini. Nah, berarti 0 kali sin 3 kali 0 per tan kuadrat x, berarti tan 0 yang dikuadratkan. Nah, dari segi atas saja 0 kali berapapun hasilnya pasti 0 per tan 0 kuadrat. Tan 0 itu adalah 0, sehingga tan 0 kuadrat itu sendiri adalah 0. Nah, ini bentuknya tak tentu nih. Nih, bentuknya tak tentu, sehingga kita harus lakukan cara lain ya. Mungkin ke pemfaktoran atau bentuk dasar. Nah, karena pada sub ini kita membahas bentuk dasar, kalau misalkan dibawa ke pemfaktoran pun kalian bisa cek di sini kalian punya rumus sin 3x tidak gitu. Sebelumnya kan Ibu sudah pernah menampilkan beberapa rumus. Kalian punya rumus tan kuadrat x tidak? Punya sebenarnya ya kalau tan kuadrat x ya. Nah, sekarang biasanya idenya, perhatikan dulu limit x mendekati 0. Oh, sudah mendekati 0, berarti lari ke bentuk dasar. Gitu penyelesaiannya. Nah, tapi lihat dulu di sampingnya. Kalau misalkan di atas ini sudah perkalian dan bisa dipasang-pasangkan, berarti bentuk dasar bisa kita gunakan ya. Nah, ini misalkan saja dengan metode bentuk dasar. Mungkin Ibu garisin saja ya.
misalkan saja ini kita menggunakan metode bentuk dasar ya. Karena metode ini, metode yang substitusi langsung sudah tidak bisa digunakan. Nah, coba kita lihat di sini kan sudah perkalian nih soalnya x kali sin 3x di bawah tan kuadrat x. Berarti kalau kita pecah, karena kebetulan di sini sudah limit x mendekati 0 ya. Kalau kita pecah kan menjadi x kali sin 3x per tan x yang dikuadratkan gitu. Berarti ini kita bisa buatnya limit x mendekati 0 dari x nya kita bisa pasangkan dengan tan x, kemudian sin 3x nya bisa kita pasangkan dengan tan x yang lagi 1. Nah, ini sudah bisa kita pasangkan. Nah, makanya kalian bisa lihat kalau limit x nya sudah mendekati 0, kemudian fungsinya perkalian dan bisa dipasangkan, kalian bisa langsung lari ke bentuk dasar. Sehingga ini hasilnya 1 sesuai dengan bentuk dasar kemarin, ini hasilnya 3/1. Sehingga hasilnya di sini adalah 3. Seperti itu ya. Nah, contoh lain misalkan kalian akan menentukan nilai limit nomor 2 ya. Misalkan tentukanlah nilai limit dari limit x mendekati, misalkan mendekati 0 lagi nih Ibu gunakan. X mendekati 0, 1 dikurang cos 2x per 2x sin x. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah bisa langsung lari ke bentuk dasar atau dengan metode substitusi langsung atau dengan pemfaktoran. Kalau misalkan menggunakan substitusi langsung, ya kalian tinggal cek ya, di substitusi aja nolnya ke fungsinya. 1 dikurang cos 2 kali 0 per 2 kali 0 kali sin 0. Nah, cos 0 itu adalah 1 ya. Sedangkan di sini 2 kali 0 kali sin 0 udah pasti 0. Oh, ternyata di sini 0 per 0 gitu. 0 per 0 itu berarti bentuk tak tentu juga ya. Sehingga untuk substitusi langsung itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Maka kita gunakan cara lain, yaitu dengan mungkin pemfaktoran yang dikombinasikan dengan bentuk dasar. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Kalian bisa lihat fungsi yang bagian atas ya. Jadi yang ini, yang fungsi bagian atas di bagian pembilangnya nih, 1 kurang cos 2x. Kita tidak bisa memasangkannya langsung, yang 1 dengan 2x, yang cos 2x dengan sin x tidak, karena di sini ada tanda kurang ya. Hal itu yang membuat kita tidak bisa langsung memasangkan seperti contoh tadi. Jadi harus ada proses yang dilalui sehingga yang di atas itu tanda kurangnya itu bisa hilang. Jadi bisa jadi perkalian dia. Gitu idenya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengubah cos 2x ini kan kemarin punya rumus. Cos 2x ada 3 rumus ya. Jadi cos kalau lupa kalian bisa lihat lagi ya di ini kemarin video kemarin ya. Ini ntar loh, ini sama dengannya selalu berubah seperti ini dia. Nah, cos 2x itu kalian punya rumus 1 kurang sin kuadrat x, itu dikurangan 2 ya. Kemudian ada juga kalian punya rumus cos 2 cos kuadrat x kurang 1 sama sin cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ya. Ini Ibu salah nulis cos dulu harusnya.
Jadi kalau lupa silakan dilihat lagi ya rumus-rumus trigonometri yang kemarin di video kemarin kita bahas gitu. Nah, sekarang yang mana digunakan untuk mengubah cos 2x? Nah, gimana caranya biar satu ini hilang? Misalkan kalian gunakan yang pertama, berarti dia jadinya limit x mendekati 0 dari 1 dikurang cos 2x, kita ubah jadi 1 kurang, jadi cos 2x nya ubah 1 kurang sin kuadrat x per 2x sin x. Biasanya yang sudah perkalian seperti ini, yang bagian penyebut, ibu tidak pernah ubah gitu ya. Jadi cos 2x kita jadikan dia ini ya, 1 min sin kuadrat, 1 kurang 2, ada 2-nya tadi. Nah, terus gimana kini? Nah, kalau kita buka kurung, dia akan jadi limit x mendekati 0 dari 1 dibuka kurungnya jadi kurang 1, kemudian min ketemu min jadi plus ya, plus 2 sin kuadrat x per 2x dikali sin x gitu. Nah, ini 1 kurang 1 kan sudah habis ya gitu, sehingga menghasilkan 0 dia. Limit x mendekati 0 sehingga hanya sisa 2 sin kuadrat x per 2x dikali sin x, seperti itu. Nah, ini kan udah perkalian nih di bagian atas ya, ini duanya bisa kalian hilangkan ya, sehingga kita bisa pasangkan. Jadi limit x mendekati 0 sin kuadrat x itu kan artinya sin x dikali sin x, berarti sin x yang pertama itu adalah dengan x yang ini, sin x yang kedua dengan sin x yang di bawah ini gitu ya. Nah, bentuk dasar dah kena, karena sudah limit x mendekati 0, maka hasilnya adalah 1 kali 1 hasilnya gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan pemfaktoran itu kita bisa kombinasikan dengan bentuk dasar untuk mencari nilai limit fungsi trigonometri. Disinilah harus ketelitian kalian kapan menggunakan substitusi langsung, kapan menggunakan pemfaktoran bentuk dasar, ataupun mengkombinasikan antara pemfaktoran bentuk dasar dan mungkin substitusi langsung dan pemfaktoran, seperti itu ya. Jadi di sini kuncinya kalian harus melatih soal-soal. Nah, kemudian misalkan contoh lagi satu, misalkan contoh 3, misalkan tidak limit x mendekati 0 gitu, limit x mendekati 2 dari 3x ditambah 2 tan x kurang 2 per x kuadrat. Ini sebenarnya sudah ibu bahas di bagian bentuk dasar waktu pertemuan pertama itu ya, pertemuan keberapa ibu lupa gitu. Nah, sekarang silakan kalian gunakan substitusi langsung dulu ya. Jadi ganti x nya dengan 2 ya, ganti x nya dengan 2, berarti 3 kali 2 ditambah 2 kali tan 2 kurang 2 per 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 kurang 12 ya. Nah, ini kan menjadi tan 0, ini tan 0 itu udah 0, berarti 0 pasti sini, apapun yang dikali 0 hasilnya 0. Di bawah ini silakan kalian hitung, dia akan menghasilkan 0. Bentuk tak tentu lagi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab ini kalian untuk substitusi langsungnya bisa dipikirkan saja ya. Jadi bentuk dasar sudah tidak substitusi langsung sudah tidak bisa digunakan, maka kita harus mencari cara yang lain ya, yaitu
apakah bisa ke pemfaktoran atau bentuk dasar langsung? Ini kan perkalian di atas ya. Di bawah kan sebenarnya ada penjumlahan, pengurangan. Hanya saja kalau menggunakan pemfaktoran kita tidak tahu yang mana mau dijabarkan ke rumus yang mana. Seperti tadi kan cos 2x yang kalian jabarkan. Nah, sekarang ini tan x kurang 2 itu kalian tidak punya rumus tan x kurang 2. Jadi, bagaimana caranya? Ingat kembali teori bentuk dasar yang dulu, kita harus menyamakan penyebut ini memiliki faktor pasti, yang salah satu faktornya akan sama dengan sudut yang dimuat oleh trigonometri pembilangnya. Jadi hal itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi limit x mendekati 2, ini seperti mengulang lagi ya yang pembelajaran sebelumnya. 3x tambah 2 tan x kurang 2. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Yang penyebutnya kita bisa faktorkan menjadi x tambah 6 x kurang 2. Nah, ini kan udah sama ini tan yang ini ya, yang ini sudah sama nih. Jadi kita bisa pasangkan sebenarnya, hanya saja perlu proses yang dilalui agar limit x mendekati 2 ini menjadi limit x mendekati 0, kayak gitu ya. Nah, caranya yaitu dengan mengadakan permisalan ya. Sebenarnya di sini yang harus dilakukan dulu, dikenakan limit dulu ya. Limit x mendekati 2 dari 3x tambah 2 per x tambah 6 dikali tan ini kenakan limit juga ya, limit x mendekati 2 tan x kurang 2 per x kurang 2, seperti itu. Nah, kita substitusi langsung ini yang bagian depan karena tidak menyebabkan per 0 pasti. Ganti x nya dengan 2 ya, gitu. Ini tetap kita tulis, jadi limit x mendekati 2 dari tan x kurang 2 per x kurang 2. Nah, ini hasilnya yaitu 8 per 8, yaitu 1 gitu ya. 1 limit x mendekati 2 Nah, sekarang apa yang harus dilakukan agar limit ini menjadi x mendekati 0 agar bisa ke bentuk dasar? Ingat kembali materi sebelumnya ya. Ntar dulu akan hapus ini. Ingat kembali materi sebelumnya, kan sudah pernah Ibu jelaskan tentang bentuk dasar seperti ini. Kalian harus mengadakan permisalan. Mungkin lagi sedikit ya Ibu lanjutkan di sini. Misal P sama dengan x kurang 2. Maka ketika x mendekati 2, maka P itu juga akan mendekati 0 ya, karena kan ketika di sini x-nya diganti dengan 2, 2 kurang 2 akan 0, maka ketika x akan mendekati 2, lama-kelamaan juga P-nya akan mendekati 0, seperti itu ya. Nah, sehingga kita dapat tulis di sini ya, sehingga yang ini, yang di atas menjadi satu kali limit ini kan tetap ya jadi limit ini saja. Jadi x-nya kita ganti dengan P mendekati 0 tan x kurang 2 itu adalah P, ganti dengan P per P sama dengan ini sudah mendekati 0 maka 1 gitu. Jadi limit x mendekati 2 dari 3x tambah 2 tan
X kurang 2 per X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah beberapa contoh bentuk-bentuk mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan bentuk-bentuk dasar yang kita kombinasikan juga dengan pemfaktoran. Nah, seperti ini. Jadi jenisnya itu kayak nomor 1 itu karena pembilang sama penyebutnya sudah dalam bentuk perkalian, jadi kita bisa pasang-pasangkan, dan kebetulan limit X-nya itu sudah mendekati 0, maka kita langsung bisa lari ke bentuk dasar ya. Kalau misalkan yang bentuk 2 seperti ini, curiganya karena pembilangnya itu mengandung 1 kurang, bukan perkalian, jadi kita tidak bisa langsung memasangkan. Kita harus buat manipulasi, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus-rumus pemfaktoran kemarin, sehingga di bagian sini sudah terjadi perkalian, maka bisa dipasangkan seperti itu. Jika yang nomor 3 ini sebelumnya sudah Ibu pernah jelaskan ya di bagian bentuk dasar gitu ya. Jadi di sini dijelaskan kembali gitu ya. Nah, jadi ketika kalian mencari nilai limit fungsi trigonometri, kalian harus cek ya, substitusi langsung dulu cara termudah. Jika tidak menyebabkan per 0 di bawah, maka substitusi langsung bisa digunakan. Tapi kalau dia jadi per 0, maka kemungkinannya pemfaktoran atau mungkin bentuk dasar atau mungkin kombinasi antara pemfaktoran dan bentuk dasar seperti contoh soal nomor 2 barusan. Seperti itu ya. Jadi silakan kalian latih soal. Di sini Ibu sudah menyediakan 5 latihan soal. Ya, karena ini membahas bentuk dasar, mungkin di sini akan larinya ke bentuk dasar. Namun masih ada hal yang harus kalian akali, seperti nomor 1 ini kan sudah perkalian. Nah, nomor 2 ini pengurangan, ataupun nanti mungkin kalian ketemu penjumlahan seperti itu. Apa yang harus dilakukan dulu agar di atas itu menjadi perkalian. Terus yang nomor 3 juga ya, ada pengurangan 1, nomor 4 dan 5 sejenis dengan nomor 3 tadi ya, contoh nomor 3 tadi. Hanya saja di sini penyebutnya itu tidak hanya X kuadrat ya, tapi 6X kuadrat. Di sini Ibu percayakan kalian sudah jenjang kelas 3 SMA sudah mampu memfaktorkan baik koefisiennya tidak satu ataupun 1 kayak gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemik ini ya, dan terapkan prokesnya. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya.